2100039 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang dalam pembelajaran modern, yaitu HOTS atau High Order Thinking Skill, khususnya pada ranah kognitif. Nah, HOTS itu bukan sekedar kemampuan menjawab soal sulit, tapi bagaimana kita mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Nah, banyak siswa atau pendidik yang masih bingung bedanya dengan LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Padahal memahami HOTS itu bisa membantu kita belajar lebih efektif dan berpikir lebih kritis. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu HOTS, bagaimana kaitannya dengan taksonomi Bloom revisi, serta contoh penerapannya dalam kegiatan belajar. Jadi, kalau kalian ingin meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau memahami soal-soal yang menuntut penalaran lebih dalam, pastikan tonton sampai selesai. Yuk kita mulai. HOTS pada ranah kognitif adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk menganalisis, menilai, dan menciptakan solusi atau produk baru, bukan hanya menghafal, memahami, atau menerapkan secara rutin. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kemampuan ini tampak ketika siswa mengolah teks atau situasi komunikasi secara mendalam untuk memberikan pemahaman dan karya yang ada ranah kognitif dan posisi HOTS. Ranah kognitif dalam taksonomi Bloom terdiri atas 6 level. Yang pertama ada C1, yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, dan C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Level C1 hingga C3 disebut sebagai tingkat berpikir rendah atau LOTS, Lower Order Thinking Skill, sedangkan HOTS berada di 3 level tertinggi, yaitu C4, C5, dan C6 karena menuntut pengolahan informasi yang kompleks dan reflektif. Pada C4, menganalisis, peserta didik diminta memecahkan suatu teks atau masalah menjadi bagian-bagian, melihat hubungan antar bagiannya, dan menemukan pola sebab akibat atau struktur yang tersembunyi. Pada C5, menganalisis, peserta didik menilai kualitas ide, argumen, atau teks berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kelogisan, keakuratan data, dan kesesuaian dengan kaidah bahasa. Pada C6, mencipta. Nah, mereka menggabungkan berbagai ide atau konsep untuk menyusun teks strategi atau solusi baru yang belum diberikan sebelumnya. Apa sih HOTS kognitif itu penting? HOTS kognitif penting karena mendorong peserta didik menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi persoalan nyata di abad ke-21. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia, bahasa berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat berpikir. Nah, sehingga latihan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara sangat relevan. Nah, kemudian ketika siswa terbiasa dengan tugas-tugas HOTS, mereka belajar menghubungkan informasi dari berbagai sumber, menguji kebenaran informasi, dan merancang cara penyampaian gagasan yang efektif. Hal ini membuat pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan tidak berhenti pada hafalan definisi atau struktur teks saja. Selanjutnya ada ciri khas soal HOTS pada ranah kognitif. Nah, soal HOTS selalu diawali dengan stimulus. Biasanya penggalan teks, grafik, ilustrasi, dialog, berita, atau kasus yang dekat dengan kehidupan peserta didik gitu. Nah, stimulus ini berfungsi sebagai dasar berpikir sehingga peserta didik perlu membaca, memahami, dan memproses informasi sebelum menjawab, bukan langsung menjawab dari hafalan materi saja. Nah, masalah yang diberikan bersifat baru bagi peserta didik, belum pernah dibahas secara eksplisit di kelas, dan bukan sekadar ulang contoh di buku. Pertanyaan yang menyertai stimulus menuntut siswa mentransfer konsep, mengintegrasikan beberapa informasi, membandingkan, menilai, dan menyusun solusi atau teks baru. Dengan kata lain, indikator yang diukur berada pada C4, C5, dan C6, bukan dari C1 hingga C3. Kemudian ada bentuk tuntutan kognitif dalam soal HOTS. Dalam bahasa Indonesia,
soal HOTS bisa menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi atau menganalisis struktur teks seperti pada orientasi, komunikasi, resolusi, dan sebagainya, lalu menjelaskan fungsi tiap bagian. Nah, yang kedua, membandingkan dua teks, misalnya dua teks negosiasi atau dua opini untuk menilai keefektifan bahasa, kekuatan argumen, atau kesesuaian dengan konteks. Nah, yang terakhir ada menyusun teks baru seperti pada contohnya teks negosiasi atau teks eksposisi atau teks argumentasi berdasarkan situasi tertentu sambil memperhatikan kaidah bahasa dan tujuan komunikasinya. Nah, tuntutan juga bisa berupa pemecahan masalah, misalnya siswa diminta merancang strategi komunikasi yang sopan dan persuasif untuk menyelesaikan konflik dalam suatu kasus. Di sini, siswa memahami konteks, menganalisis posisi pihak-pihak yang terlibat, menilai kemungkinan respon, dan kemudian menciptakan bentuk bahasa yang paling tepat. Soal HOTS esai C6 mencipta. Nah, soalnya berbunyi, sekolahmu sering mengalami konflik antara siswa dan guru terkait aturan penggunaan ponsel. Nah, pertanyaannya, susunlah teks negosiasi singkat yang menunjukkan upaya penyelesaian konflik tersebut dengan bahasa yang santun, logis, dan persuasif. Teman-teman di sini penasaran kenapa sih soal ini dikategorikan sebagai soal HOTS C6 mencipta? Karena peserta didik di sini diminta menghasilkan teks negosiasi baru sebagai solusi atas konflik yang diberikan. Nah, jawaban tidak tersedia langsung dalam soal sehingga siswa harus membangun produk bahasa secara mandiri. Nah, peserta didik perlu memahami konteks konflik antara siswa dan guru, lalu mengembangkan pengetahuan tentang struktur teks negosiasi, tujuan komunikasi, serta kaidah bahasa yang santun dan persuasif. Nah, proses ini menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi karena siswa tidak hanya menerapkan pola tetapi menyesuaikan dengan situasi nyata. Nah, soal ini menuntut integrasi kemampuan analisis dan evaluasi sebelum mencipta, seperti mempertimbangkan kepentingan kedua pihak atau memilih solusi yang logis. Karena bersifat terbuka, soal ini memungkinkan berbagai jawaban yang menunjukkan kreativitas, kelogisan, dan ketepatan bahasa sehingga tepat untuk mengukur HOTS ranah kognitifnya. Ada kata kerja operasional dan level kognitif. Dalam penyusunan indikator dan soal HOTS, kata kerja operasional atau KKO sangat penting karena menunjukkan proses berpikir yang diharapkan. Untuk C4 hingga C6 dapat digunakan kata seperti menganalisis, membandingkan, mengkelompokkan, menyimpulkan, menilai, mengkritisi, mengevaluasi, merancang, mengembangkan, mengkonstruksikan, dan menciptakan. Nah, namun satu kata kerja tidak otomatis menentukan level. Levelnya ditentukan oleh cara soal tersebut dibangun. Misalnya, kata menentukan dapat berada di C2 atau C3 jika hanya memilih jawaban langsung, tetapi dapat naik ke C5 atau C6 jika siswa harus menganalisis stimulus terlebih dahulu lalu menentukan keputusan terbaik atau strategi. Kita masuk ke penilaian HOTS pada ranah kognitif. Nah, penilaian HOTS tidak berhenti pada jawaban benar atau salah saja. Nah, tetapi memperhatikan juga proses berpikir yang tampak dalam langkah atau argumen siswa. Nah, dalam penilaian uraian, rubrik biasanya mencangkup kriteria ketepatan pemahaman stimulus, kelogisan analisis, kekuatan argumen, dan orisinalitas solusi atau produk teks yang dibuat. Ya, perencanaan penilaiannya mencangkup menetapkan dengan jelas kemampuan kognitif mana yang akan diukur, menyusun tugas atau butir soal yang memaksa siswa menunjukkan proses berpikir tingkat tinggi, dan menentukan bukti peningkatan pengetahuan serta mencangkup dari jawaban mereka. Dengan cara ini, penilaian menjadi bagian dari proses pembelajaran yang benar-benar melatih dan mengukur HOTS kognitif, bukan sekedar formalitas saja. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai HOTS pada ranah kognitif ini bisa membantu kalian memahami konsep berpikir tingkat tinggi dengan lebih mudah. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya.
Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa.